Halo teman-teman semua, kali ini kita akan sama-sama mencoba belajar untuk menganalisis data yang kita miliki, yaitu data dari dua kelompok yang berpasangan. Kita coba buka data kita. Di sini kita coba buka data kita melalui SPSS. Kita coba di kelas pra-eksperimen ya. Nah, ini sudah muncul data kita. Data kita bisa lihat di data view. Nah, di sini data V4 itu adalah data pretest dan data V5 itu adalah data posttest. Kita coba untuk ganti V4 menjadi pretest dan V5 menjadi posttest. Oke. Nah, namun sebelumnya kita coba lihat dulu kondisinya ya, teman-teman. Nah, di sini ada kondisi di mana ini adalah kelas pre-eksperimen, jadi ada perlakuan pretest dan perlakuan post-test, tapi satu grup, masih satu kelas ya. Kemudian rumusan masalahnya adalah apakah media X atau media tertentu itu efektif untuk meningkatkan hasil belajar, atau di sini variabelnya adalah Y ya. Nah, di sini kita akan coba gunakan uji beda dua kelompok yang saling berpasangan. Contohnya nanti ada uji Pearty test atau uji Wilcoxon. Jadi kapan kita menggunakan uji Pearty test, kapan kita menggunakan uji Wilcoxon, itu adalah sebenarnya jika data kita itu terdistribusi normal, maka kita akan lanjutkan ke uji parametrik, yaitu uji Pearty test. Tapi jika data kita tidak terdistribusi normal, maka dilanjutkan ke uji non-parametrik atau ujinya adalah uji Wilcoxon. Nah, uji beda dua kelompok ini adalah tujuannya untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara dua kelompok yang saling berpasangan tersebut. Nah, nanti jika hasil dari uji parametrik atau non-parametrik tadi terdapat perbedaan yang signifikan, maka kita akan lanjutkan ke uji endgame. Baik, kita akan coba dulu untuk menguji data kita dengan uji normalitas terlebih dahulu. Di sini data yang saya punya itu partisipannya di bawah 50, sehingga kita akan melakukan uji Shapiro-Wilk. Di sini kita langsung saja masuk ke Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistics, dan di sini kita pilih Explore. Kemudian kita masukkan pretest dan posttest ke kolom dependent list. Kemudian kita pilih plots dan kita klik normality plots with test. Kita klik continue dan OK. Nanti SPSS akan memunculkan data untuk uji normalitas kita. Nah, di sini untuk uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk, kita langsung menuju ke kolom ini, di mana kita lihat untuk data kita untuk tes normalitas dari Shapiro-Wilk. Namun sebelumnya kita bisa lihat dulu kriteria pengujian untuk uji Shapiro-Wilk. Nah, di sini langkah yang pertama yang kita lakukan ya, itu adalah uji normalitas. Nah, di uji normalitas ini kita menggunakan uji Shapiro-Wilk, di mana data kita itu adalah di bawah 50 ya. Nah, untuk kriteria pengujian uji normalitas sendiri, jika nilai signifikansi atau p-value-nya adalah di atas 0,05, maka data tersebut terdistribusi normal. Namun jika nilai signifikansi atau p-value-nya di bawah 0,05, maka di sini disimpulkan data tidak terdistribusi normal. Nah, kita lihat di sini
Jika kita lihat di sini hasilnya untuk nilai signifikansi atau p-value-nya untuk data kita itu adalah di bawah 0,05. Jadi di sini untuk nilai signifikansinya adalah 0,016 dan 0,015. Sehingga data kita tidak terdistribusi secara normal. Maka jika data kita tidak terdistribusi secara normal, kita akan lanjutkan ke uji Wilcoxon. Nah, di sini uji Wilcoxon itu adalah uji beda dua kelompok yang saling berpasangan dan tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dua kelompok yang saling berpasangan tersebut. Nah, ini uji Wilcoxon kita lakukan dengan syarat asumsi normalitas data kita tidak terpenuhi atau tidak terdistribusi normal. Nah, data yang dianalisis dalam uji Wilcoxon ini memiliki kriteria data before after atau pre-post atau sebelum dan sesudah. Nah, ini cocok dengan data kita, yaitu pre-test dan post-test. Nah, uji Wilcoxon termasuk ke dalam uji statistik non-parametrik dan merupakan alternatif dari uji per sample t-test, ya. Nah, untuk melakukan uji Wilcoxon, kita langsung saja di sini menuju ke Analyze. Kemudian kita menuju ke non-parametric test. Kemudian kita pilih Legacy Dialogs dan kita pilih di sini two related samples. Nah, di sini muncul kolom di mana kolom dialog ini kita masukkan ke variabel 1 itu adalah pretest dan ke variabel 2 itu adalah posttest. Dan jangan lupa kita centang Wilcoxon. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini SPSS menampilkan data hasil uji Wilcoxon. Nah, di sini yang kita lihat. Namun sebelum kita menganalisis data ini, ada baiknya kita lihat kriteria dari pengujian uji Wilcoxon. Ini seharusnya uji Wilcoxon. Nah, jika nilai asymptote significance to tail-nya itu adalah di atas 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Sementara jika nilai asymptote significance to tail-nya itu adalah di bawah 0,05, maka kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan. Nah, jika kita lihat di hasil dari pengujian data kita di sini, di asymptote significance to tail-nya itu adalah di bawah 0,05 atau di sini adalah 0,001. Nah, di sini berdasarkan kriteria pengujiannya itu adalah ada perbedaan yang signifikan. Maka kita lanjutkan ke uji N-gain atau di sini kalau kita lihat N-gain score itu adalah tujuannya untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode atau media atau sebuah variabel penelitian atau perlakuan. Nah, perhitungan N-gain score ini dilakukan dengan cara menghitung selisih nilai dari post-test dengan nilai pre-test. Nah, rumus N-gain score itu adalah di sini N-gain sama dengan skor post-test dikurangi skor pre-test dibagi dengan skor ideal. Skor idealnya pastinya 100 ya. Dikurangi dengan skor post-test. Nah, skor ideal ini adalah sebenarnya skor tertinggi, biasanya adalah 100 ya. Kemudian kita menuju ke SPSS. Di sini kita bisa menuju ke transform. Kita menuju ke compute variable. Nah, di compute variable di sini nanti muncul tabel di box target variable. Ini kita tuliskan post-test dikurang pre-test. Kemudian di numeric expression-nya kita masukkan post-test tanda kurang, kemudian kita masukkan pre-test. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul di data view itu adalah data post-test dikurangi dengan pre-test. Kemudian kita masuk kembali ke transform, kita masuk ke compute variable berdasarkan rumus dari N-gain.
kita masukkan skor ideal dikurangi dengan skor pretest. Maka di kolom target variable kita masukkan skor ideal dikurangi pretest. Kemudian di kolom numeric expression kita hapus dan kita masukkan skor idealnya adalah 100 dikurangi dengan pretest. Pretestnya kita masukkan ke numeric expression, lalu kita klik OK. Maka di sini sudah muncul di data variabel kita itu adalah skor ideal dikurangi dengan pretest. Kemudian kita akan menghitung end gain skornya dengan rumus end gain skornya itu adalah di sini skor post test dikurangi skor pretest dibagi dengan skor ideal dikurangi skor pretest. Nah, kita akan coba hitung. Kita pilih transform, kemudian compute variable. Di kolom target variable kita tulis end gain score. Sementara di numeric expression kita hapus, delete ya. Kemudian kita masukkan post test dikurang dengan pretest dibagi. Nah, dibagi ini kita menggunakan tanda garis miring dengan dibagi dengan skor ideal dikurangi pretest. Kita masukkan ke numeric expression. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk end gain skornya. Baik, setelah itu kita akan coba untuk mempersentasekan end gain score kita. Caranya itu adalah kita masuk ke transform, compute variable, kemudian kita tuliskan di target variable itu adalah end gain persen. Kemudian di numeric expression kita hapus, kemudian kita masukkan end gain score kita. Kemudian dikali dengan 100. Nah, kali ini kita pakai tanda bintang. Kemudian kita ketik 100. Dan kita klik OK. Maka di sini sudah muncul end gain percentage atau persentase dari end gain kita. Nah, sebelum kita membuat kesimpulan, kita alangkah baiknya tahu kriteria dari end gain score itu sendiri. Nah, jika di sini adalah kategori pembagian end gain score, jika nilai end gain atau end gain score-nya di sini adalah G ya, atas 0,7, maka itu dikategorikan sangat efektif atau efektivitasnya sangat tinggi. Kemudian jika nilai end gain 0,3 di antara 0,3 sampai 0,7 maka efektivitasnya sedang, dan jika nilai end gain di bawah 0,3 maka efektivitasnya adalah rendah. Kemudian untuk interpretasi dari persentasenya di sini untuk end gain score-nya, jika nilai persentasenya itu adalah di bawah 40 maka tidak efektif, sementara jika nilai persentasenya itu adalah 40 sampai 55 maka dikategorikan kurang efektif. Kemudian jika nilai end gain score persentasenya itu adalah 56 sampai 75 itu cukup efektif, dan di atas 76 ini adalah efektif. Kita akan coba lihat persentase dari end gain percentage kita. Di sini ada analyze, kemudian descriptive statistics.
kita pilih yang deskriptif. Lalu di sini kita masukkan n-gain score dan n-gain persen ke kolom variabel. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk data deskriptif dari n-gain kita. Kita lihat di bagian yang rata-rata atau mean. Nah, di sini tertera untuk n-gain score-nya adalah 0,3934 dan n-gain percentage atau persentasenya adalah 39,3443. Nah, berdasarkan hasil dari interpretasi skor n-gain, termasuk di antara 0,3 sampai 0,7 untuk n-gain score-nya, ini kategorinya sedang. Kemudian untuk persentasenya itu termasuk ke dalam tidak efektif. Sehingga bisa dibilang untuk kesimpulannya adalah bahwa penggunaan media X itu tidak efektif untuk meningkatkan hasil belajar atau yield. Baik, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini bagaimana kita menganalisis data kita dengan melakukan uji beda dua kelompok yang saling berpasangan dengan menggunakan uji Wilcoxon dan juga n-gain score. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.